Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terusir dari surga dan terpisah, Adam dan Hawa akhirnya bertemu di bumi yang masih asing. Tahukah kamu, seperti apa pertemuan pertama Adam dan Hawa di bumi, setelah mereka dikeluarkan dari surga dan terpisah? Bagaimana keadaan mereka saat berpisah, dan apa yang terjadi ketika mereka berdua dipertemukan kembali setelah dipisahkan oleh waktu dan jarak yang sangat lama? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi, wa sahbihi wa mawalah. Sobat Jazilah rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada saat Nabi Adam alaihi salam lapar, maka ia pun lupa akan ibunda Hawa. Dan beliau akan teringat ibunda Hawa pada saat ia kenyang. Hingga pada suatu hari, Nabi Adam bertanya pada Jibril, "Wahai Jibril, apakah sekarang Hawa masih hidup? Ataukah ia sudah mati?" Jibril pun menjawab, "Wahai Adam, Hawa istrimu masih hidup, bahkan keadaannya lebih baik daripada keadaanmu sekarang. Karena dia berada di pinggir pantai dan menangkap ikan lalu dibuatnya untuk makan." Setelah mendengar jawaban dari Jibril, Nabi Adam pun merasa tenang, dan beliau selalu sabar dalam menghadapi cobaan hidup yang diberikan Allah padanya. Sobat Jazilah rahimakumullah, dijelaskan juga, suatu ketika Nabi Adam alaihi salam berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, sungguh dalam tidurku malam ini, aku bermimpi bertemu Hawa." Kemudian Jibril berkata, "Wahai Adam, berbahagialah engkau, karena sesungguhnya Allah tidak memperlihatkannya padamu, kecuali pertemuan yang engkau nantikan itu telah dekat." Ibnu Abbas berkata, di saat masa ujian Nabi Adam telah habis dan Adam telah bertaubat kepada Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 37. Sobat Jazilah rahimakumullah, sebagian ulama menjelaskan bahwa kalimat yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu doa yang diucapkan Nabi Adam, yakni, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 23. Sobat Jazilah rahimakumullah, selain pendapat tadi ada juga pendapat lain yang menjelaskan, doa yang diucapkan Nabi Adam alaihi salam adalah, "Ya Rob, dengan hak Muhammad ampunilah kesalahanku." Lalu Allah mewahyukan kepada Adam, "Wahai Adam, bagaimana engkau tahu tentang Muhammad, padahal ia belum aku ciptakan?" Adam pun menjawab, "Ya Tuhan, di saat engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat di pilar-pilar arasy, lafaz, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sehingga aku mengetahui, engkau tidak akan mengaitkan namamu kecuali dengan nama seorang makhluk yang engkau cintai." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Engkau benar wahai Adam. Aku telah mengampunimu karena engkau berdoa meminta padaku dengan hak Muhammad." Sobat Jazilah rahimakumullah, dijelaskan dalam kitab Imam Suyuti, Imam Salabi berkata, kemudian Allah memberi wahyu agar Nabi Adam berjalan dari bumi Hindia menuju Makkah. Dan Allah mewahyukan, "Tawaflah mengelilingi Al-Bait lalu mintalah ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni kesalahanmu." Diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mutiara merah dari mutiara-mutiara surga, yang mempunyai besar kira-kira sebesar Ka'bah. Dan itu adalah tempat batu putih yang menjadikan bumi menjadi panjang. Di dalamnya dijadikan lampu-lampu dari emas yang bersinar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk menemani Adam guna menjadi petunjuk jalan menuju Makkah. Dan juga diturunkanlah kepada Adam sebuah tongkat yang panjangnya 20 dziro, dari pohon garu yaitu pohon yang berada di surga. Di saat Adam berjalan, maka bumi menjadi terlipat. Jadilah setiap tempat yang terinjak oleh telapak kakinya sebuah perkampungan berpenduduk.
Dikisahkan di saat Nabi Adam memasuki Makkah, maka Allah memberi wahyu agar Adam tawaf mengelilingi Baitullah. Lalu Adam pun tawaf 7 kali dengan kepala terbuka dan telanjang badan. Hal itulah yang sampai sekarang menjadi sunnah dalam melakukan ibadah haji. Setelah Nabi Adam melakukan hal tersebut, maka Allah mengampuni kesalahannya dan menerima taubatnya sehingga jadilah tawaf sebagai pelebur dosa bagi orang yang melakukannya. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya iblis yang laknatullah pernah berkata, "Ya Rob Tuhanku, sungguh perilaku hamba-hambamu ini sangat aneh. Mereka cinta kepadamu tapi mereka justru mendurhakaimu. Engkau perintah mereka durhaka kepadaku tapi mereka justru taat kepadaku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Demi kemuliaan dan keagunganku, akan aku jadikan cinta mereka padaku sebagai pelebur untuk taat padamu. Dan aku jadikan benci dan durhakanya mereka padamu sebagai pelebur kemaksiatan padaku." Sobat Jazilah rahimakumullah, dilanjutkan dalam kisahnya saat Nabi Adam bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam agar ia keluar menuju tanah Arafah. Setelah sampai di Bukit Arafah dan Nabi Adam wukuf, berhenti sejenak, mengheningkan cipta di sana, tiba-tiba Ibunda Hawa muncul di hadapannya dan berkumpullah mereka berdua di bukit itu. Maka dari inilah ritual wukuf di bukit tersebut menjadi sunnah dalam ibadah haji. Bukit tersebut dinamakan Arafah sebab Nabi Adam dan Ibunda Hawa bertemu kembali di sana, di mana dalam bahasa Arab Arafah mempunyai arti bertemu. Setelah kejadian ini Nabi Adam tinggal bersama Ibunda Hawa di Makkah dalam kurun waktu sebentar, lalu mereka berdua pindah menuju bumi Hindia. Diriwayatkan bahwa perpisahan antara Nabi Adam dan Ibunda Hawa terjadi dalam waktu yang lama, yakni 500 tahun. Sobat Jazilah rahimakumullah, ada satu riwayat menyebutkan bahwasanya Adam alaihissalam ketika keluar dari surga, ia menutupi tubuhnya dengan daun-daun surga. Pada saat beliau sampai di bumi, daun-daun tersebut menjadi kering dan semerbak wanginya di bumi. Karena inilah semua wangian di Hindia sebabnya adalah daun-daun tadi. Dan hal tersebut sesuai seperti yang kita lihat bahwa negara yang identik dengan bunga-bunga di dunia ini adalah negara Hindia. Bahkan dalam satu literatur, ada 18.000 lebih tumbuhan berbunga yang tumbuh di negara tersebut. Sobat Jazilah rahimakumullah, diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pada Nabi Adam alaihissalam 8 dari hewan ternak, yakni kambing 2 pasang dan domba 2 pasang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada Adam agar minum dari susunya dan membuat pakaian dari bulu-bulunya. Dan dikisahkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa menangis karena kenikmatan surga telah putus dari mereka berdua. Kini, mereka berdua harus berjuang untuk mengarungi kehidupan dunia yang keras. Kemudian dari air mata Nabi Adam dan Hawa tersebut tumbuhlah kacang hijau dan kacang tanah. Sobat Jazilah rahimakumullah, dalam kitab Imam Suyuti juga disebutkan, ada satu riwayat bahwa Nabi Adam alaihissalam suatu ketika mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Ya Tuhanku, aku tidak mengetahui waktu-waktu untuk beribadah kepadamu." Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pada Adam ayam jago dari surga yang besarnya seukuran unta dan berwarna putih. Ketika ayam tersebut mendengar tasbih para malaikat di langit, maka ia akan bertasbih di bumi, sehingga Nabi Adam alaihissalam tahu darinya waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dalam kisahnya bahwa Nabi Adam alaihissalam dalam mengarungi kehidupan dunia, Nabi Adam menebang pohon-pohon dan menggali sumur-sumur untuk kebutuhan air dan juga membangun rumah untuk tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidup beliau, Allah menurunkan 21 suhuf atau lampiran yang di dalamnya tertera hukum haramnya bangkai, darah, daging babi dan sebagainya. Dan diriwayatkan Allah juga menurunkan huruf-huruf ejaan pada Adam yang jumlahnya ada 29. Maka Adam pun belajar dari huruf-huruf itu agar ia bisa membaca suhuf, lampiran-lampiran tersebut. Tiada seorang pun yang mampu menambahkannya walaupun satu huruf, karena sesungguhnya hukum Tuhan itu sangat tegak dan kokoh. Wallahu alam bisawab. Demikian kisah Nabi Adam alaihissalam episode ini, insyaallah kita akan sambung pada episode selanjutnya. Dukung terus channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Semoga kita dapat mengambil itibar dari kisah ini. Wal afu minkum, syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.